Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Aulia dengan NIM 0703213073 dari kelas Matematika 1. Saya akan menjelaskan tentang materi mata kuliah kontrol optimal, tapi mohon izin saya tidak menampilkan wajah ketika menjelaskan. Tonton videonya. Kontrol optimal adalah pendekatan dalam teori kontrol untuk menentukan strategi kendali terbaik agar sistem mencapai tujuan tertentu dengan biaya minimum. Fokus pada meminimalkan atau memaksimalkan fungsi objektif dalam dinamika sistem. Tujuan kontrol optimal yaitu menentukan kontrol UT yang meminimalkan fungsi biaya, cost function atau J, memenuhi persamaan keadaan sistem model dinamika, memenuhi batasan sistem. Persamaan dinamika sistem atau state equation. Dengan rumus x dot t sama dengan f x t ut t, menyatakan bagaimana keadaan sistem xt berubah terhadap waktu, tergantung pada input kontrol ut dan waktu t. Bentuknya bisa linear atau non-linear. Misalnya x dot t sama dengan ax t dan ax t tambah but untuk sistem linear. Persamaan ini wajib dipenuhi selama proses kontrol berlangsung. Fungsi biaya atau cost function atau performance index J sama dengan integral TF menuju T0 L xt ut t dt tambah himpunan kosong xtf, merupakan fungsi yang ingin diminimalkan atau dimaksimalkan. Terdiri dari dua bagian, yaitu bagian integral menunjukkan running cost atau biaya atau penalti selama sistem berjalan. Yang kedua, fungsi terminal himpunan kosong xtf, penalti pada kondisi akhir. Contoh umum, J sama dengan integral T 0 X pangkat 2T tambah U pangkat 2T dt. Mencerminkan usaha untuk menjaga keadaan dan kontrol tetap kecil. Kendala atau constraints. Kendala atau constraint adalah X T0 sama dengan X0. Kendala sistem diketahui saat awal. Itu kondisi akhir atau terminal condition. XTF sama dengan XF atau bebas, bisa bersifat terikat, harus dicapai atau bebas. Bisa juga dengan batasan tambahan seperti UT elemen, U-min, U-max, XT elemen region tertentu.
Prinsip minimum Pontryagin atau Pontryagins Minimum Principle PMP. Metode analitik berbasis Hamiltonian digunakan untuk mencari kondisi optimal dengan menggunakan fungsi Hamiltonian. H sama dengan L X UT tambah lambda T F X UT. Menghasilkan sistem persamaan diferensial state dan co-state serta kondisi optimal dou/H per dou sama dengan 0. Umum digunakan dalam masalah dengan batasan waktu, kontrol, dan keadaan. Dynamic programming atau pemrograman dinamik, Bellman Principle. Pendekatan berbasis rekursi yang memecah masalah menjadi submasalah kecil. Gunakan permasalahan Bellman, yaitu V xt sama dengan min L X UT dt tambah P X tambah dx T tambah dt. Kelebihannya bisa menangani kontrol dengan kondisi acak dan non-linear, namun memiliki kelemahan dalam dimensi tinggi atau course of dimensionality. Persamaan Riccati atau linear quadratic regulator atau LQR. Solusi eksak untuk sistem linear dengan fungsi biaya kuadratik. J sama dengan integral T menuju 0 xt Qx tambah U pangkat T RU dt. Menghasilkan kontrol optimal berbentuk umpan balik. UT sama dengan min K T xt. Matriks KT diturunkan dari solusi diferensial Riccati equation. Sangat efisien untuk sistem linear, terutama di kontrol industri dan otomasi. Metode numerik digunakan saat metode analitik tidak memungkinkan, misalnya sistem nonlinear kompleks. Contoh metode Scouting method menebak nilai awal co-state dan menyelesaikan sistem ODE. Collection method mendiskretisasi sistem menjadi problem optimasi numerik. Direct transcription ubah jadi NLP nonlinear programming problem, sangat cocok untuk penggunaan perangkat lunak seperti MATLAB, Python, atau GPOPS. Contoh soal, seorang insinyur ingin mengatur kecepatan sistem agar mencapai keadaan diam secepat mungkin dengan usaha kontrol seminimal mungkin. Sistem dinyatakan oleh X.T sama dengan min X tambah UT dengan kondisi awal X0 sama dengan 2. Kontrol UT tidak dibatasi dan waktu akhir tetap TF sama dengan 2. Tujuan meminimalkan fungsi biaya. J sama dengan
integral 2 menuju 0 x kuadrat t tambah u kuadrat t dt. Adapun langkah-langkah dalam penyelesaiannya, yaitu yang pertama bentuk Hamiltonian. H sama dengan x kuadrat tambah u kuadrat tambah lambda kurang x tambah u. Persamaan kondisi optimal, turunkan Hamiltonian terhadap u. Do H per do x sama dengan 2u tambah lambda 0 menuju u sama dengan min lambda per 2. Persamaan costate lambda sama dengan min do H per do x sama dengan min 2x min lambda sama dengan lambda kurang 2x. Yang keempat itu sistem persamaan diferensial. Gabungkan semua. X sama dengan min x tambah u sama dengan min x kurang lambda per 2. Lambda sama dengan lambda kurang 2x. Kondisi awal dan akhir x0 sama dengan 2 dan karena x2 tidak ditentukan, maka lambda 2 sama dengan 0. Transversality condition, yaitu penyelesaian numerik atau analitik jika mampu, karena ini sistem diferensial berpasangan. Bisa diselesaikan secara numerik dengan metode Runge-Kutta dengan shooting atau secara analitik dengan reduksi ke OD/2. Secara analitik, dari U sama dengan min lambda per 2, x dot sama dengan min x kurang lambda per 2, sehingga menghasilkan lambda sama dengan min 2 x dot tambah x. Substitusi ke costate lambda sama dengan min 2 x dot tambah x dot kuadrat tambah x dot sama dengan lambda kurang 2x sama dengan min x dot tambah min 2 x dot tambah x min 2 x akan menghasilkan min 2 x kurang 2 x dot sama dengan x min 2 x dot kurang 4x. Disederhanakan menjadi x dot kuadrat tambah x. Solusi umumnya xt sama dengan AET tambah BET sama dengan AE pangkat T tambah BE pangkat minus T x dot T sama dengan AE T kurang BE pangkat minus gunakan x0 sama dengan A tambah B sama dengan 2, lambda 2 sama dengan min 2, x dot 2 tambah x 2 sama dengan 0. Hitung x2
X.2 lalu cari A dan B. Hasil akhir, misalnya hasil akhirnya setelah substitusi nilai A, B, kontrol optimal, U, T sama dengan lambda T per 2 X dot T tambah XT. Trajektori keadaan XT sama dengan AE pangkat T tambah BE pangkat minus T. Baik, ada beberapa contoh kontrol optimal dalam kehidupan sehari-hari yang mungkin tidak kita sadari tapi sebenarnya sangat relevan. Seperti termostat di rumah yang tujuannya untuk menjaga suhu ruangan tetap nyaman dengan konsumsi energi sangat minimal. Cara bekerjanya mengukur suhu ruangan dengan mengatur pemanas atau pendingin agar suhu tetap sesuai target. Kontrol optimalnya itu menyesuaikan waktu dan intensitas pemanasan agar efisien tanpa membuang energi. Ada juga menggunakan cruise control di mobil, yaitu menjaga kecepatan konstan, stabil, meminimalkan konsumsi bahan bakar. Itu sistem secara otomatis menyesuaikan gas dan rem untuk efisiensi maksimum di jalan bebas hambatan. Ada juga setrika otomatis, menjaga suhu setrika agar tidak terlalu panas atau terlalu dingin. Itu termostat mengatur aliran listrik ke elemen pemanas berdasarkan suhu aktual. Menghindari pemborosan listrik dan menjaga keamanan. Manajemen waktu pribadi, yaitu tujuannya dengan menyelesaikan tugas harian dengan produktivitas maksimal. Contohnya, mengatur jadwal belajar, bekerja, dan istirahat agar tidak kelelahan. Kontrol optimalnya yaitu menyusun prioritas dan alokasi waktu berdasarkan hasil maksimal yang ingin dicapai. Lampu lalu lintas juga termasuk. Tujuannya untuk mengurangi kemacetan dan meningkatkan keselamatan. Kontrol optimalnya sistem adaptif, mengatur durasi lampu berdasarkan volume kendaraan di setiap arah. Nah, contoh lain adalah dalam berbagai konteks. Misalnya di konteks kendaraan otomatis, tujuannya meminimalkan konsumsi bahan bakar sambil mencapai tujuan dalam waktu tertentu. Yang kedua adalah di bidang ekonomi, memaksimalkan keuntungan investasi dalam risiko minimal. Ada di bidang kesehatan. Di bidang kesehatan juga termasuk kontrol optimal bisa yaitu seperti meminimalkan jumlah penderita penyakit dengan biaya vaksin atau biaya pengobatan yang minimal. Dalam bidang industri, seperti untuk memaksimalkan output produksi dengan menggunakan energi dan bahan baku yang efisien. Nah, dari kontrol optimal, intinya yaitu kontrol optimal bukan hanya mengendalikan sistem, tapi tentang mengambil keputusan terbaik dari banyaknya kemungkinan dalam kondisi yang berubah-ubah, dengan sumber daya yang terbatas, untuk mencapai hasil yang paling menguntungkan.
Baik, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan dan dapat saya jelaskan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.